Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Berikut LK 3.1 saya menyusun cerita praktik baik, best practice, menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Materi yang saya sampaikan pada PPL kemarin adalah sistem persamaan linear dua variabel. Lokasi di SMP Kristen Basic Batam di kelas 8, ya, dengan tujuan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran matematika. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu minat belajar siswa yang rendah pada pembelajaran matematika, kurangnya motivasi peserta didik untuk belajar matematika, kemudian di pembelajaran biasanya di kelas masih berpusat pada guru sehingga siswa terlihat kurang aktif di dalam pembelajaran. Kemudian ada guru itu belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif yang bervariasi sehingga karena kurang memanfaatkan media pembelajaran sehingga beberapa siswa mengalami miskonsepsi. Berdasarkan permasalahan di atas, praktik baik atau best practice yang dilakukan untuk mengatasi pembelajaran adalah dengan menggunakan model dan strategi yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, oleh karena itu, penulis berperan yang sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk mendesain pembelajaran yang efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif yang dapat merangsang dan menggali potensi peserta didik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa tantangan yang dihadapi guru untuk mencapai tujuan ini adalah satu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan juga karakteristik peserta didik yang diajar. Kemudian guru juga perlu menggunakan alat peraga yang tepat dan menarik. Guru harus merancang dan menerapkan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Dalam hal ini siswa itu harus menjadi pusat di dalam pembelajaran. Dan kemudian masih ada yaitu ketika peserta didik itu memiliki kurang percaya diri, terutama ketika mereka menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi. Pihak yang terkait dalam proses ini adalah peserta didik, guru, dan rekan sejawat yang memberikan dukungan tenaga juga masukan yang banyak ketika akan melaksanakan proses pembelajaran ini. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan guru sesuai tantangan yang dihadapi. Yang pertama, menerapkan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didik, baik dalam lingkungan belajar di kelas, yaitu dengan pendekatan TPEC yang diimplementasikan dalam bentuk PowerPoint, dan juga video yang membantu siswa untuk bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan tidak cepat bosan. Nah, kemudian menyusun perangkat pembelajaran seperti rencana aksi, LKPD, media, bahan ajar, dan instrumen penilaian tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian menggunakan model problem based learning atau PBL yang membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Itu dilihat juga nanti dari keaktifan siswa ketika mengikuti pembelajaran, baik dalam diskusi maupun ketika mempresentasikan hasil diskusi mereka di dalam kelompok. Kemudian memilih alat peraga yang tepat agar siswa juga lebih memahami materi pembelajaran. Strategi yang digunakan adalah dengan memilih model pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini guru menggunakan model PBL, problem based learning. Jadi guru harus memahami sintak dari pembelajaran PBL, yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok, dan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Beberapa sumber daya atau materi yang dipergunakan dalam mendukung kegiatan belajar ini adalah laptop, proyektor, serta kelengkapan mengajar seperti RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif.
Ketika video pembelajaran ditayangkan di awal pembelajaran, membuat siswa menjadi antusias dan penasaran untuk lebih mengetahui materi yang akan disampaikan. Kemudian siswa juga merasa senang dan bersemangat di dalam proses pembelajaran, walaupun masih kikuk karena memang baru dilaksanakan di kelas dengan model pembelajaran ini. Kemudian dalam penerapan model PBL ini terlihat siswa juga aktif dalam mengikuti pembelajaran, terutama ketika berdiskusi, mengamati, dan bahkan presentasi, walaupun belum maksimal. Kemudian pada saat pemberian evaluasi, di sini saya menggunakan aplikasi WordWall, jadi anak-anak terlihat antusias dan semangat mengerjakan, ditambah mungkin ketika yang penyajian WordWall, ada musik dan jadi bukan seperti tes sebenarnya, jadi seperti permainan, dan mereka terlihat semangat menjawab, dan hasilnya memang ya lumayan baik dari yang seperti yang sebelumnya. Jadi saya melihat bahwa dari model ini terlihat efektif karena siswa juga antusias dalam pembelajaran dan materi pun mudah diserap. Kemudian respon orang lain yang terkait dengan strategi yang dilakukan adalah siswa merasa senang dengan proses pembelajaran dan juga memotivasi guru lain yang turut menerapkan pembelajaran sehingga boleh mencoba di kelas masing-masing dengan proses pembelajaran ini. Yang menjadi faktor keberhasilan adalah kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan, kemudian arahan dari dosen dan guru pamong yang memberikan masukan dan saran di PPL sebelumnya sehingga boleh terlaksana PPL yang kedua kemarin dengan lebih baik. Terus peserta didik juga dapat dikondisikan dengan baik. Kemudian arah pembelajaran dari proses keseluruhan yang saya dapat itu adalah bagaimana melaksanakan proses pembelajaran lebih tertib dan terstruktur, terus peserta didik juga lebih fokus dan tertarik dengan pembelajaran yang diberikan, dan ya pembelajaran ini menjadi lebih bervariasi dan menarik serta menyenangkan. Dan media pembelajaran juga lebih inovatif dari yang sebelumnya yang memang belum maksimal dilaksanakan sebelumnya di kelas. Begitu hasil LK 3.1 saya. Mohon masukannya semua untuk mana tahu ada yang kurang, yang belum saya paparkan di sini, saya mohon masukannya. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Iksan. Terima kasih Bu Mediana. Minta pendapatnya juga Pak Ardo, apa ini ada 2 lagi, kita udah jam 1, apa boleh langsung kedua ini presentasi dulu, jadi nanti untuk masukan di terakhir saja Pak. Gimana Pak kira-kira? Langsung aja dulu, langsung aja. Okay. Penampil selanjutnya Bu Indah. Oke, siap Bu Indah? Kita bantu Bu Norto, langsung di co-host. Oke, pada Bu Indah kami persilakan dengan